Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita membahas lagi soal TK SMA untuk tahun 2025. Besok sudah menghadapi ujian TK SMA pada tanggal 3, 4, serta tanggal 5 dan sampai tanggal 7 ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita membahas tentang soal matematika karena memang untuk TKA 2026 TKA 2025 ini untuk menuju SNBP 26 itu adalah yang perlu diikuti ujiannya itu adalah TKA yang wajib, yaitu matematika, kemudian ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Soal nomor 1. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan 2x tambah 1, tentukan pernyataan seputar fungsi ini. Pertama adalah f3 sama dengan 7, kemudian fungsi ini merupakan fungsi linear dan f inverse 5 adalah 3. Kita jawab f3 itu sama dengan, kalau kita masukkan aja f3, jadi di sini 2 kali 3 tambah 1 itu sama dengan 6 tambah 1 itu sama dengan 7. Artinya pernyataan pertama itu adalah yang benar. Fungsi ini merupakan fungsi linear untuk pernyataan kedua. Ya, artinya adalah fungsi dengan bentuk aljabar dengan pangkat paling tinggi adalah 1 merupakan fungsi linear. Nah, kita lihat di sini paling tinggi pangkatnya adalah 1, berarti dia adalah fungsi linear. Maka itu juga merupakan hal yang benar. Kemudian fungsi inverse dari 5 adalah sama dengan 3. Nah, kita masukkan saja untuk mencari fungsi inverse-nya, itu y sama dengan 2x tambah 1. Dengan cara singkat, yaitu dengan menukar variabelnya di x sama dengan y tambah 1. Kemudian kita selesaikan y, 2y sama dengan x kurang 1, kemudian y sama dengan x kurang 1 per 2. Nah, y ini merupakan fungsi inverse dari x atau f inverse x sama dengan x kurang 1 per 2. Masukkan angka 5, berarti f minus 1 5, berarti 5 kurang 1 per 2 itu sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Berarti pernyataan inverse dari fungsi inverse dari 5 adalah 3 adalah hal yang salah. Kemudian nomor yang kedua, fungsi fx sama x kuadrat kurang 6x tambah 8. Tentukan nilai benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah titik puncak fungsi tersebut adalah berada di x sama dengan 3. Kemudian nilai minimum fungsi adalah minus 3 dan domain fungsi adalah semua bilangan real. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama adalah titik puncak itu berada di x sama dengan 3. Titik puncak itu atau untuk mencari nilai x pada sumbu simetri itu adalah x sama dengan minus b per a, di mana a-nya adalah 1 dan b-nya minus 6 ya. Jadi kita bisa tulis min 6 per 2 kali 1, jadi b-nya min 6, kemudian di sini a-nya 1. Berarti min dari min 3 itu sama dengan 3. Maka hal ini adalah benar ya. Kemudian nilai minimum fungsi adalah min 3. Apakah benar? Nah, kita masukkan saja 3 ke dalam persamaan. Berarti f3 sama dengan 3 kuadrat kurang 6 kali 3 tambah 8. Karena di situ adalah titik x, di mana titik x-nya itu adalah nilainya minimal atau apa nilainya minimal ya, karena ini hanya lebih besar 0 berarti dia positif, berarti dia terbuka ke atas ya. Berarti hasilnya adalah 9 dikurang 9 kurang 18 ditambah 8 sama min 1. Nah, dan di sini dikatakan nilai minimum adalah min 3 adalah hal yang salah. Kemudian yang selanjutnya untuk bilangan real terdefinisi pada persamaan tersebut karena bukan fungsi pembagian, yang tidak mungkin kalau pembagian akan mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi. Kemudian logaritma juga begitu, dan akar juga seperti itu ya. Akar minus itu tidak ada, tidak real. Jadi untuk semua bilangan real terdefinisi pada persamaan tersebut. Jadi ini semua bilangan realnya masuk di sini dan menghasilkan nilai yang real juga. Berarti domain fungsi dari semua bilangan real adalah yang benar ya. Nah, dari sini ciri-cirinya x kuadrat nilai terdefinisi untuk semua bilangan real. Kalau kita masukkan nilai real, pasti bilangan real juga hasilnya. Begitu juga dengan minus 6, kalau kita masukkan bilangan real juga hasilnya apa itu. Apalagi dengan 8 yang nilai konstanta ya, jelas nilainya.
Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sehingga bagian domain fungsi dalam semua bilangan real adalah hal yang benar. Ya. Nah, di penjumlahannya juga merupakan yang terdefinisi juga ya dengan baik. Berarti dia benar ya. Kemudian nomor yang ketiga, sebuah jasa ojek online menggunakan fungsi biaya fx sama 5.000 x 5.000 tambah 2.500 x dengan x adalah jarak tempuh dalam kilometer dan fx adalah biaya dalam rupiah. Tentukanlah benar atau salah pada pernyataan-pernyataan berikut ini. Apakah jika perjalanan 4 km biaya yang harus dibayar adalah 15.000? Apakah biaya minimum harus dibayar adalah 5.000? Ataukah fungsi biaya linear dan naik sepanjang x lebih besar atau sama dengan 0? Kita jawab. Kalau misalnya ketika 4 km berarti F4 ya, karena x-nya itu adalah jarak tempuh. Jadi F4 sama dengan 5.000 ditambah 2.500 kali 4 atau menjadi 5.000 tambah 10.000, hasilnya adalah 15.000. Maka keterangan atau pernyataan jika perjalanan 4 km biaya harus dibayar 15.000 adalah hal yang benar. Kemudian biaya minimum yang harus dibayar adalah 5.000. Biaya minimum terjadi jika x-nya sama dengan 0, itu secara teori. Artinya setiap ada pengantaran ke konsumen meskipun dekat ya, maka akan mendapat penghasilan minimal 5.000. Misalnya cuma 2 meter. Nah, tidak mungkin ada yang naik ojek online 2 meter, 2 meter saja ya. Karena panjang motor saja sudahlah 2 meter. Nah, di sini itu teorinya bahwa jika x-nya 0 atau kecil tetap mendapat 5.000 ya. Minimal 5.000 maksudnya. Mungkin ada tambahannya paling sedikit. Yang jelasnya jaraknya itu tidak mungkin sama dengan 0 ya, tapi akan lebih dari 0 sehingga setiap ada pengantaran pasti akan mendapat biaya minimal 5.000. Kemudian kita masukkan 0 ya. Jadi F0 5.000 tambah 2.500 kali 0 itu hasilnya 5.000 tambah 0 hasilnya 5.000. Ini dalam bentuk fungsi dalam teorinya. Namun prakteknya pasti ada jika dia mengantar pasti ada jarak ya. Selanjutnya fungsi biaya linear sepanjang x lebih besar sama 0. Jadi yang tadi adalah benar ya. Kemudian fx-nya sama 5.000 ditambah 2.500x ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa jika x-nya lebih besar sama 0, maka fungsi akan naik atau nilainya akan makin membesar seiring kenaikan nilai positif x. Jadi tidak mungkin minus karena sudah positif ditambah lagi ya. Jadi pasti nilainya akan semakin lama semakin naik. Maka untuk pernyataan ketiga ini juga hal yang benar. Kemudian nomor yang keempat, sebuah kolam renang mengisi air dengan debit air yang berubah-ubah menurut fungsi Vt sama dengan 100T dikurang 2T kuadrat dengan Pt volume air dalam liter dan T waktu 6 menit. Periksa pernyataan-pernyataan berikut. Volume air maksimum terdapat T sama 25 menit. Ketika T sama 0, volume air adalah 2. Dan kemudian volume air berkurang jika T lebih besar dari 25 menit. Kita lihat Vt sama dengan 100T kurang 2T kuadrat. Karena ini masalah maksimum, maka ini kan A-nya, fungsi A-nya ini adalah negatif ya, karena A pada fungsi tertinggi itu pangkat 2 dan negatif, maka bentuk grafiknya itu adalah terbuka ke bawah ya. Berarti ada nilai maksimum. Apakah nilai maksimumnya adalah T sama 25? Nah, kita bisa memakai cara menurunkan pakai turunan. Jadi bisa kita tulis Ft mencapai maksimum ketika F aksen T itu sama dengan 0. Kalau turunkan F aksen T itu sama dengan 100. Jadi kalau model seperti ini, kalau satu parabolanya hilang jadi 100. Kemudian ini pangkatnya nggak dikali pada koefisiennya, berarti 2 kali min 2 itu adalah min 4T. Ini ada disamakan dengan 0. Jadi disamakan dengan 0 sehingga 4T nya itu sama dengan 100 atau T nya sama dengan 100 bagi 4 atau sama dengan 25. Nah, ternyata pada saat 25 menit maka volume air maksimum tercapai. Berarti hal ini adalah hal yang benar. Kemudian ketika T0 volume air adalah 2, kita masukkan T sama dengan 0. Berarti 100 kali 0 dikurang 2 kali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Artinya volume pada saat T0 artinya belum diisi sebenarnya. Jadi pada saat T0 berarti airnya belum diisi, belum start ya. Maka volumenya itu harusnya 0 bukan 2. Berarti pernyataan ini adalah hal yang salah.
Kemudian yang terakhir ini, volume air akan berkurang jika T lebih besar sama 25. Ya. Karena maksimum berarti kalau maksimum tidak ada lagi angka atau nilai yang bisa menyamainya ya. Jadi pada saat T25 maksimum, setelah 25 pasti ada penurunan. Pasti akan berkurang itu. Volume air berkurang jika T-nya 25 lebih atau misalnya 26, 27 dan seterusnya. Sehingga volume air berkurang jika T sama dengan 25 itu adalah benar. Jadi penambahan air pada saat 25 detik, maka penurunan dari debit air yang masuk ke kolam renang itu akan berkurang. Sehingga bahagian ini volume air akan berkurang jika T lebih besar 25 itu adalah benar. Maksudnya 20 menit ya. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya nomor yang terakhir, nomor 5. Sebuah toko menawarkan diskon harga dengan fungsi agak akhir PX sama dengan 200.000 dikurang 10.000 X. Dengan X jumlah barang yang dibeli dan PX adalah harga dalam rupiah. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang pertama, jika membeli 5 barang, harga yang harus dibayar adalah 550.000. Kemudian harga akan menjadi 0 jika pembeli 30 barang. Dan yang ketiga, fungsi harga tidak dapat mengambil nilai negatif. Kita jawab. Yang pertama adalah P5, jadi kita masukkan saja karena dikatakan di sini memberi barang, maka hasilnya 150. Di P5 jadi 200.000 dikurang 100.000 dikali 5 ya, bukan X-nya tapi dikali 5 ya. Hasilnya adalah 200.000 dikurang 50.000, karena 5 kali 10.000 dan 50.000 adalah sama dengan 150 ya. 200 kurang 50.000 adalah 150.000. Berarti pernyataan pertama adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, harga akan menjadi 0 jika membeli 30 barang. P10 sama dengan 200.000 dikurang 10.000 kali 30. Itu menyebabkan 200.000 dikurang 300 adalah minus 100.000. Berarti harganya tidak menjadi 0 ya pada saat 30 barang. Berarti hal ini adalah hal yang salah. Kemudian fungsi harga yang tidak dapat mengambil nilai negatif. Ya, pada kenyataannya bahwa fungsi harga tidak mungkin negatif. Jika negatif artinya penjual membayar pada konsumen. Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi. Maka jika dia fungsi harga, pasti dia tidak mengambil nilai negatif. Artinya pada saat fungsinya menghasilkan negatif, berarti itu tidak mencakup dalam fungsi harga. Ya. Berarti jawabannya adalah benar. Sebentar lagi atau besok akan kita hadapi ujian TKA yang pertama kali ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, sehingga diharapkan bisa belajar untuk malam ini lebih intens. Tapi jangan terlalu banyak begadang ya, karena persiapannya supaya lebih segar untuk menjawab soal TK matematika untuk besok harinya. Belajarlah dengan tekun malam ini, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab gagal hanyalah satu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.